Nah, saya akan jelaskan apa artinya yang lingkaran di dalam ini dulu ya. Jadi ada lingkaran yang biru yang di dalam, yang ada panah-panahnya. Lingkaran putih ada 8 yang kecil-kecil ini. Lalu ada kotak 8 yang di luar sini. Ini apa artinya? Ya, lingkaran yang biru ini, yang ada panah ini menandakan berapa persentase Anda mencapai impian Anda. Paham ya? Berapa persen impian Anda sudah tercapai, Anda tuliskan di yang garis-garis seperti penggaris ini ya. Lalu lingkaran putih ini, apa yang Anda isikan? Ingat, tadi ada 4 poin utama di dalam life skenario ya. Yang pertama adalah tubuh ya atau raga. Ada 4 poin. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah roh. Yang keempat adalah lingkungan ya. Jadi dari 4 poin ini, Anda harus masukkan 2 per poin. Artinya tubuh 2, jiwa 2, roh 2, lingkungan 2. Ya, nggak boleh tubuh semua. Saya mau uang, mau mobil, mau rumah, mau kapal pesiar, nggak boleh Bapak Ibu. Itu bukan di Atomi, itu di MLM lain. Kalau Anda mau cuma punya uang, lalu yang kedua apa? Misalkan bisnis ataupun rumah, nah udah 2. Nggak boleh mobil, nggak boleh ini, nggak boleh lebih dari 2. Maksudnya itu ya. Jadi lingkaran yang kecil ini Anda tuliskan ya. Misalkan Anda mau punya rumah, Anda tulis rumah di sini. Tadi kan saya bilang hanya 2 ya. Contohnya apa ya? Rumah, mobil, uang, bisnis, kesehatan, hari tua. Ya, ini Atomi berikan contoh. Kalau Bapak Ibu punya kertasnya, ya. Oh, tapi kertasnya Bapak Ibu masih kosong. Kalau punya bukunya ini ada caranya, ada contohnya ya. Misalkan yang pertama rumah, yang kedua apa? Bisnis. Udah, boleh. Udah cukup 2. Nggak boleh bilang uang. Nggak boleh. Kalau uang, ganti aja rumahnya dengan uang gitu ya. Nggak boleh rumah, bisnis, uang, mobil, kapal pesiar. Nah, itu tidak boleh. Itu Anda serakah. Ya. Lalu poin yang kedua adalah jiwa. Jiwa ini untuk belajar yang di sini, jiwa. Nah, jiwa itu belajar seperti apa? Misalkan untuk kepribadian kita. Karena jiwa itu adalah misalkan emosi ya. Kan kita perlu me-recharge emosi kita kan dengan cara apa? Wisata, mungkin punya hobi, mungkin punya waktu luang, me time gitu ya, punya mau belajar pendidikan atau kursus yang khusus, pokoknya apa aja. Anda tulis misalkan, saya mau wisata. Ya, ini untuk jiwa ya yang kedua. Karena gini loh, saya kerja capek nih. Kayaknya cuti nggak berasa gitu. Saya mau punya jadwal wisata saya minimal setahun sekali sebulan. Artinya pergi sebulan. Nah, Anda boleh tulisin di situ ya, wisata. Lalu yang kedua, misalkan Anda mau belajar. Belajar apa? Chef, masak. Saya hobi masak nih Pak Mike. Cuma gara-gara sibuk sekarang udah nggak belajar masak. Saya mau tuh bisa bikin kayak kue-kue pastry yang kayak di hotel-hotel. Boleh, tulis di situ. Itu untuk jiwa Anda. Karena ada beberapa orang dengan masak, jiwanya senang. Ya, jadi Anda mesti pikirin. Yang penting ini untuk merefreshi jiwa Anda. Yang berikutnya adalah roh. Roh ini apa? Mencintai. Roh itu adalah miliknya Tuhan. Kita makhluk ada rohnya. Roh ini hubungannya langsung dengan pencipta. Betul nggak? Siapa yang di sini yang nggak punya agama? Saya yakin semua yang di Indonesia pasti ada agama. Nggak peduli Anda mau agama Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu kan 5 agama yang diakui oleh Indonesia. Anda pasti punya penciptanya. Nah, pencipta punya karakteristik itu mencintai siapa? Ciptaannya kan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, kita juga punya keinginan untuk mencintai siapa? Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, ya, teman-teman kita. Pokoknya kita punya mungkin komunitas agama, teman-teman di tempat ibadah, mereka yang kita mau cintai. Nah, ini adalah siapa? Orang-orang yang dekat dengan kita, yang mau kita cintai. Nah, tulis misalkan, oh,
Saya mau berikan istri saya. Nah, boleh tulis, saya mau mencintai istri saya lebih. Anda tulis dulu di sini. Nanti apanya Anda tulis di kotak yang ini ya. Misalkan Anda mau tulis anak. Nah, saya mau cintai anak saya, misalkan anak saya ini udah mau menikah, Pak Mike. Saya mau berikan dia ya minimal DP-nya dah rumah yang harganya 1 miliar, DP-nya misalkan 200 juta. Tulis di situ anak. Roh, nggak boleh lebih ya. Hanya boleh dua. Tubuh dua, jiwa dua, roh dua, lingkungan dua. Ya, tidak boleh lebih dari dua lingkaran ini. Ya. Nah, yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah siapa, Bapak Ibu? Ini adalah tempat di mana Anda tinggal. Anda harus hidupnya berkontribusi. Punya kontribusi terhadap lingkungan di mana Anda berada. Ke RT Anda, donasi. Misalkan Anda mau donasi kemana? RT Anda, lurah Anda, tempat ibadah Anda. Boleh Anda tulis donasi di sini. Ya, karena Anda bertumbuh di lingkungan tersebut. Jadi jangan cuma menerima dari lingkungan tersebut, tapi tidak pernah memberi kembali. Itu orang yang egois, Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah donasi hidupnya, itu orang yang egois. Yang penting sayanya cukup. Yang penting saya kaya, anak, istri, suami, cukup makan. Anda orang egois. Hidup yang seimbang adalah hidup yang juga keluar. Ya, pengeluaran kita itu untuk donasi, untuk keluar ke lingkungan kita. Makanya ada pepatah gini, jangan fokus kepada berapa banyak Anda menerima. Tapi fokuslah kepada berapa banyak Anda memberi. Kenapa? Anda tidak pernah bisa memberi kalau belum menerima. Kalau tangan Anda ngepol begini terus, ya nggak mau beri orang, gimana Tuhan bisa kasih berkat yang baru? Bisa nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Anda kepelin terus. Istilahnya seperti ini. Punyalah hati yang memberi. Artinya apa? Anda selalu keluar. Kalau tangan kita kebuka seperti ini, bukan fokusnya menerima ya, fokusnya memberi. Tuhan akan kucurkan terus berkat yang baru untuk Anda bisa beri. Kalau Anda mau mendapat lebih banyak, fokus memberi lebih banyak. Itu maksudnya. Makanya di Atomi, setelah Anda sukses, bahkan sebelum Anda sukses, Anda sudah diajarkan siapa yang mau Anda berikan di bagian yang nomor 4 ini, lingkungan Anda. Ya. Atau misalkan Anda mau adopsi. Nah, boleh Anda tulis adopsi di sini, ya. Pilihan-pilihannya itu Anda bisa ikut donasi, relawan, menjaga lingkungan, berbagi, adopsi, sponsorship. Adopsi misalkan saya mau mulai, kan suka tuh ada ya, kalau Indonesia di Atomi gampang, masuk Compassion Indonesia. Nah, di sini kita udah ada ini ya, channelnya lah. Misalnya saya mau membantu satu anak Indonesia yang di Papua. Nah, nanti misalkan sebulan berapa? 200.000. Nah, ada tuh. Nanti ada nama anaknya, ada fotonya ya. Nanti Anda akan dihubungkan ke anak ini. Oh, saya mau adopsi anak yang di Sulawesi. Nanti Anda cari namanya siapa. Ada. Tinggal klik, Anda bayar. Nah, setiap bulan Anda mulai memberikan adopsi, biaya adopsi ini. Itu namanya Compassion Indonesia. Ada ya. Jadi hidup kita harus yang seimbang dari 4 poin seperti ini. Ya. Tubuh, jiwa, roh, lingkungan. Nah, kotak-kotak yang besar ini untuk apa, Pak Mike? Ini untuk Anda tuliskan secara rinci ya, kondisi Anda sekarang, lalu secara rinci kondisi yang Anda ingini di masa depan, lalu secara rinci tanggal dan juga nilai rupiahnya. Ya, jadi contoh seperti ini. Kondisi sekarang ya saat ini saya tinggal di apartemen ngekos ya yang satu kamar. Nah, misalkan ya, Anda saat ini ngekos yang satu kamar apartemen yang harga sewanya setiap tahun misalkan 100 juta per tahun ya. Lalu yang masa depan
Ya, ini masa sekarang, ini masa depan. Saya mau punya rumah yang kamarnya 3, lokasi di Sudirman, ya misalkan, ya, yang besarnya misalkan 200 meter persegi. Nah, lalu kira-kira jumlah rupiahnya berapa? Kira-kira mungkin rumah 3 kamar lokasi Sudirman bisa 4 miliar. Ya. Lalu Anda target tanggalnya kapan Anda mau capai? Saya mau capai ini di tanggal 31 Desember 2026. Ya, tulis serinci mungkin dengan ada nilainya, rupiahnya, dan tanggalnya. Kalau bisa, ada fotonya. Ya, caranya dapat foto gimana Pak Mike? Ya keliling aja ke daerah Sudirman, cari yang 3 kamar, Anda foto. Nah, ini rumah impian saya. Ya, lalu bisnis. Nah, ya bisnis sudah saya lewatin ya. Misalkan yang jiwa. Nah, misalkan Anda mau jadi chef nih di sini ya. Saat ini Anda tidak punya pendidikan cara memasak. Nah, berarti nol kan? Anda nggak punya. Masa depan Anda apa? Oh, saya mau bisa bikin kue-kue pastry yang seperti di hotel, gitu ya. Lalu kapan Anda mau capai ini? Nah, biasanya kan perlu biayanya dong untuk kursus ini. Misalkan biayanya 10 juta per bulan, kursus selama 2 tahun. Nah, kapan tanggalnya Anda mau capai? Misalkan tanggal Juni 30, 2025. Ya, Anda tulis seperti ini. Nah, sama dengan anak istri Anda tulis yang sama. Saya nggak akan jelaskan. Intinya sama ya. Ada masa sekarang, masa depan, impian Anda mau apa, rupiahnya berapa, lalu tanggalnya. Nah, lalu di sini kan ada yang garis-garis di dalam lingkaran yang biru ini kan. Ini adalah ingat tadi apa? Persentase pencapaian Anda sekarang. Ya, misalkan kalau Anda mau punya rumah yang harganya 4 miliar, sekarang Anda ngekos yang cuma 100 juta sebulan, berarti kan itu masih di paling ya 5% di bawah sini. Ya, ini 10%, 20, 30 nih ke atas 100% ya. Anda tulis 5% bawah sini. Chef, Anda nggak punya keahlian apa-apa nih, ya berarti Anda masih nol di sini. Ya, wisata, misalkan Anda sekarang jalan-jalan 3 tahun sekali, Anda mau setahun 3 kali, berarti Anda masih 20% ya. Bisnis, ya, misalkan Anda penghasilan Atomi Anda masih 1 kali pairing sebulan, 750.000. Anda mau 4 kali pairing, ya berarti itu kan 20%, ya contoh gini. Lalu adopsi, Anda belum adopsi siapa-siapa. Donasi, nah Anda lumayan deh. Anda mau target Anda donasi sebulan 10 juta, sekarang Anda donasi 5 juta, berarti Anda sudah 50%. Nah, untuk anak, misalkan Anda mau DP-kan anak Anda rumah baru, perlu 200 juta. Saat ini Anda sudah punya 100 juta, nah berarti Anda 50% sudah tercapai. Istri, ajak istri jalan-jalan. Misalkan Anda mau berikan hadiah ke istri Anda setiap tahun minimal 3 kali. Saat ini Anda baru bisa kasih 1 kali, berarti 10%. Ya. Nah, Anda lihat di sini ada titik-titik yang Anda sudah gambarkan. Lalu Anda hubungkan satu titik dengan titik yang lain. Seperti ini. Ya. Maka terjadilah yang namanya roda kehidupan Anda. Ya. Coba lihat. Kalau roda bentuknya bulat atau pengak-pengok seperti ini. Bulat ya, bundar gini kan. Nah, ini baru roda yang sempurna. Jadi di Atomi kita punya impian agar roda kehidupan kita menjadi bulat sempurna seperti ini. Artinya semuanya sudah tercapai di 100% di sini. Paham ya? Jadi kita lihat. Nah, coba yang tadi menuliskan mungkin belum selesai semuanya ya. Nanti setelah selesai, Anda lihat roda Anda bulat atau mengok-mengok seperti ini. Kalau masih pengak-pengok seperti ini, hidup Anda belum seimbang. Anda belum sukses. Jadi Atomi memberikan alat ini, buku skenario kehidupan, supaya semua dari kita bisa memiliki kehidupan yang seimbang secara tubuh, jiwa, roh, dan lingkungan. Oke, paham sampai sini ya? Lalu ingat, Mr. Pak bilang apa? Setelah Anda tulis, jangan simpan di kolong ranjang.
Jangan simpan di tempat orang supaya nggak ketemu. Taruh di tempat yang Anda bisa lihat setiap saat. Kalau bisa di kamar mandi, kalau bisa di kantor Anda, kalau bisa di handphone Anda, pasang wallpaper, jangan foto Anda. Pasang wallpaper skenario kehidupan Anda. Jadi setiap kali lihat handphone, Anda lihat, oh iya, saya udah mesti punya rumah nih. Desember 2026 nih. Oh iya, anak saya udah mau menikah nih. Saya perlu 200 juta nih, baru kekumpul 100 juta nih. Oh iya, saya donasi belum ngasih-ngasih nih, kata Pak Mek, fokus kepada pemberian, bukan menerimanya. Wah, jadi Anda akan terus dimotivasi oleh buku skenario kehidupan ini. Yang memotivasi bukan upline leader Anda. Mereka bukan motivator Anda. Ya, upline sponsor Anda itu bukan motivator Anda. Kalau mereka bisa memotivasi Anda, bagus. Tapi kerjaan mereka bukan motivator. Motivator Anda adalah buku skenario kehidupan Anda sendiri. Yang setiap hari Anda pantengin, Anda bacain, Anda ucapkan ke semua orang yang Anda temui. Lu lihat nih, Desember 2026, saya akan punya rumah baru di Sudirman kamar 3 harga 4 miliar. Catat, catat, suruh dia catat. Catat nih, nanti gua akan jalan-jalan setahun 3 kali keliling dunia. Catat nih, saya akan kasih donasi tempat ibadah saya 3 juta setiap bulan. Catat nih, saya akan adopsi. Ngomong sebanyak-banyaknya ke setiap orang yang kita temui. Itu perintah Mr. Pak. Semakin kita sering ucapkan, semakin cepat itu terjadi. Anda tidak pernah ucapkan, tidak pernah terjadi. Semakin lama Anda ucapkan, semakin lama itu terjadi. Anda mau yang mana? Kalau saya mau cepat-cepat. Saya mau cepat-cepat. Semua impian saya terjadi supaya saya hidupnya bisa seimbang. Maka dari itu, setiap ketemu orang, saya ngomong, saya ngomong, saya ngomong. Sampai dibilang orang, gila. Mike, lu udah gila. Mana ada impian seperti itu? Lu lagi ngimpi ya? Memang saya lagi ngimpi. Tahu nggak apa yang saya ngomong? Mau tahu nggak, Bapak Ibu? Dulu saya tinggal rumahnya jauh, ya. Kalau ibarat nih Jakarta Pusat, saya tinggalnya di Bekasi. Jauh kan kalau ke Jakarta, saya kerjanya di Jakarta. Sekali jalan 2 jam. Satu arah itu 2 jam loh. Itu 2 jam nggak macet ya. Kalau macet kayak di Indonesia sudah bisa 4 jam. 2 jam nggak macet. Pulang pergi 4 jam. Saya setiap ketemu teman saya bilang, saya akan pindah ke rumah yang di lokasi strategis, yaitu di tengah-tengah, ya, yang kamarnya 5, harganya di atas 1 juta dolar. Padahal rumah saya cuma setengahnya, 1,5 juta doang. Orang gila kan? Teman saya bilang apa? Mana mungkin sih lu udah gila ya. Rumah cuman setengahnya dari yang lu mau. Tapi saya ucapin terus. Saya ucapin terus, tahu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, saya pindah ke rumah yang saya tadi omong, yang kamarnya 5, yang harganya di atas 1 juta dolar. Sekarang udah bukan 1 juta lagi, hampir 2 juta dolar. Karena apa? Ucapan saya mendahului tindakan saya. Itu baru salah satunya. Terus saya ada bilang lagi, saya akan pulang ke Indonesia. Nggak cuma 3 tahun sekali. Dulu saya pulang Indonesia 3 tahun sekali, Bapak Ibu. Karena tunggu cuti. Ya, cuti dikumpulin, udah cukup, baru pulang Indonesia 3 tahun sekali. Saya bilang ke teman-teman saya, semua orang yang saya temuin, saya akan pulang Indonesia 3 kali setahun. Tahu apa yang terjadi? Tahun lalu, saya pulang 3 kali setahun. Apa itu kebetulan? No, itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Kekuatan ucapan, kata-kata yang kita keluarkan. Kalau setiap hari kata-kata kita itu negatif, nggak mungkin lah saya sukses di Atomi. Oh, nggak, saya orangnya bukan yang bisa bisnis. Oh, saya nggak bisa ngomong. Ya udah, terjadilah sesuai ucapannya Anda.
Kalau Anda mau hidup yang positif, apa yang Anda ucapkan harus positif. Kalau Anda petani mau menanam jagung, menuai jagung, jangan tanam bibit yang padi, beras. Tanam bibit jagung, pasti Anda dapat jagung. Petani padi, tanam bibit padi, beras. Pasti keluarnya beras. Ya. Jadi apa yang Anda ucapkan, itu yang akan terjadi. Bilang dong, saya mau jadi sales master bulan Juli 2024. Liatin, catat. Saya akan penghasilan 25 juta sebagai auto sales master di tahun 2027 bulan Desember. Catat, perhatiin nanti. Ngomong, ngomong, ucapkan, deklarasikan ke sebanyak-banyaknya. Sampai Anda dibilang orang gila. Ya. Kalau impian Anda cuma bilang, gue cuma mau punya motor, Anda nggak akan dibilang orang gila, Bapak Ibu. Gue mau sekolahin anak di SD yang pelita negeri on. Itu bukan orang gila. Gue mau sekolahin anak di perguruan, di sekolah internasional yang 1 bulannya 20 juta. Nah, itu dibilang orang gila. Gila lu, penghasilan lu aja 2 juta. Mau sekolahin anak 20 juta. Iya, iya emang saya orang gila. Berani gak Anda? Gak semua orang berani. Ya, makanya tidak semua orang akan gila. 구독, 좋아요 눌러주세요.